Apa judulnya Bapak Ibu? Rut adalah gambaran kita. Mari kita buka Ulangan 23 ayat 2-3. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selamanya. Ditambahkan lagi sampai selamanya. Ayo Bapak Ibu, kenapa bisa kutukannya hampir sama? Karena memang hadirnya bangsa Moab karena perzinahan. Jadi haram itu Bapak Ibu. Tetapi inilah luar biasanya, Rut itu berasal dari bangsa Moab, bangsa haram, bangsa yang ditolak sebagai umat Tuhan. Tetapi akhirnya Rut beroleh anugerah Tuhan, sehingga dia meninggalkan bangsa Moabnya, masuk ke dalam bangsa Yahudi, meninggalkan ilahnya, masuk menerima Allah orang Yahudi. Ayo Bapak Ibu, kapan itu? Pada saat dia mengikuti Naomi. Pada saat dia mengikuti Naomi, dia berkata kepada Naomi, mertuanya, atau bisa juga disebut mantan mertua, karena anaknya yang dia kawini sudah mati Bapak Ibu. Dia berkata kepada Naomi, Rut berkata kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku. Wah, jadi dia bukan bangsa Moab lagi. Benar Bapak Ibu? Menerima bangsa Israel sebagai bangsanya. Allahmu adalah Allahku. Oh, jadi dia bukan lagi menyembah ilah orang Moab, tapi menerima Allah Israel. Dan lewat itulah Bapak Ibu, maka Rut kemudian mengalami hal yang luar biasa. Pertama, dia ditebus oleh Boas, sehingga dia tidak miskin lagi. Dia ditebus sehingga tidak terkutuk lagi. Dia bahkan menjadi mempelai Boas. Dan yang paling luar biasa adalah nama Rut tercantum sebagai silsilah Tuhan Yesus. Itu jelas dikatakan di dalam Matius 1 ayat 5-6. Tapi nggak usah dibuka, saya katakan saja bahwa lewat perkawinan Rut dengan Boas akan lahir anak namanya Obed. Obed kemudian melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Nah, saudara tahulah ujungnya bahwa Yesus kemudian lahir dari Maria, keturunan Daud. Ayo Bapak Ibu, haleluya. Iya. Jadi padahal apa? Rut itu bukan bangsa Yahudi, bukan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Rut itu sebenarnya juga gambaran kita Bapak Ibu. Rut itu gambaran kita. Karena kita juga bukan orang Yahudi, tapi kita masuk menjadi umat Tuhan. Kita juga ditebus oleh Yesus. Bukan hanya ditebus, kita menjadi mempelai Kristus. Bukan hanya mempelai, bahkan ujungnya kita tercatat sebagai warga kerajaan surga. Jadi apa yang terjadi pada Rut? Itu kita alami. Itulah sebabnya Rut itu adalah gambaran dari kita Bapak Ibu. Rut tertolak karena orang Moab Bapak Ibu. Ya akhirnya bisa mengalami berkat-berkat ketika dia masuk menjadi orang Yahudi dan juga menerima Allah Israel. Rut itu pulih karena apa Bapak Ibu? Ikut Naomi kan ke Bethlehem kan? Hal yang sama juga bagi kita. Kita pulih, kita diterima, ditebus. Kenapa? Karena kita menerima Yesus yang lahir di Bethlehem. Rut itu masuk ke Bethlehem kan? Dari Moab pindah ke Bethlehem kan? Ikut Naomi kan? Kita juga hari ini, kita juga menerima penebusan, mengalami seperti yang dialami Rut. Karena kita hari ini menerima Yesus yang lahir di Bethlehem. Haleluya. Dia meninggalkan kehidupan lamanya, bangsa Moab yang terkutuk. Dia masuk dalam bangsa Yahudi menjadi umat Tuhan. Kita juga meninggalkan kegelapan, masuk ke dalam terang Yesus, terangnya yang ajaib. Kita lihat ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita meninggalkan kegelapan kita, sama seperti Rut juga meninggalkan kutuknya, bangsa terkutuknya, masuk dalam bangsa umat Tuhan, bangsa Yahudi. Kita juga sama Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya apa yang dialami Rut itu juga kita bisa alami. Rut mengandalkan anugerah sehingga dituntun Allah ke ladang Boas. Rut minta izin kepada Naomi, mohon izin supaya saya memungut jelai ke ladang orang yang berbaik hati, yang memberikan anugerah. Ya, dan benar dia dituntun oleh Tuhan karena dia mengandalkan anugerah, tiba di ladang Boas. Dan itulah menjadi awal dari segalanya. Karena itulah menjadi awal Rut menjadi pemungut jelai yang jatuh ke tanah. Lalu kemudian dia bisa berkenalan sama Boas, dan Boas juga langsung suka kepada Rut Bapak Ibu. Kenapa suka Rut? Ya dari namanya sebenarnya sudah tergambar orangnya. Rut itu artinya teman yang cantik. Jangan-jangan dulu juga Rut itu cantik, sehingga ketika Boas lihat, wow, luar biasa. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dan saudara kemudian tahu ceritanya, Rut kemudian datang kepada Boas untuk minta ditebus. Untuk minta ditebus loh Bapak Ibu. Dan memang Boas juga wajib menebus Naomi dan Rut. Kenapa? Karena Boas itu masuk di dalam penebus keluarga. Itu termasuk familinya Naomi, dari keluarga Elimelek Bapak Ibu. Dan dia wajib menebus. Zaman dulu itu ada
ada istilah penebus keluarga. Jadi penebus keluarga itu apa fungsinya? Apa perannya? Perannya adalah 3 hal sebenarnya. Pertama adalah menebus kaum keluarganya. Apa maksudnya kaum keluarga? Sukunya. Jadi misalkan suku Ruben, dia ada penebus keluarga, dia wajib membela sukunya ini, Bapak Ibu. Kalau seandainya ada suku Ruben miskin, terikat utang sehingga harus terpaksa menjual tanah warisannya, maka di antara suku Ruben ini ada orang kayanya, maka dia wajib menjadi penebus keluarga bagi suku Ruben ini. Dia harus membayar kembali tanah yang pernah dijual untuk kembali lagi menjadi milik suku Ruben. Itulah salah satu tugas penebus keluarga. Yang kedua adalah kalau ada dari pihak keluarga Ruben ini misalkan dibunuh orang, maka si penebus keluarga harus mengejar si pembunuh sampai dapat. Ya, yang ketiga, kalau seandainya ada perkawinan gitu Bapak Ibu, mati, ya orang itu mati tapi belum menurunkan anak laki-laki yang meneruskan marga sukunya Bapak Ibu, maka si penebus keluarga ini wajib mengawini orang itu supaya lahir anak, dan anak laki-laki ini bisa menjadi penerus marganya. Dan Boas itu adalah penebus keluarga bagi keluarga Naomi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika Ruth datang disuruh oleh Naomi menjumpai Boas, maka Boas memang wajib menebus Naomi dan Ruth, Bapak Ibu. Dan saudara bisa tahu akhirnya bahwa kemudian Ruth kemudian ditebus, bahkan juga menjadi mempelai Boas, dan kemudian bisa melahirkan keturunan dan kelak nanti menjadi warga kerajaan surga. Dari situlah akan lahir Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Kita mengalami seperti yang Ruth alami. Kita ditebus, kita menjadi mempelai Kristus, bahkan juga nanti nama kita tercatat sebagai warga kerajaan surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Dalam Yesus kita bebas murka Allah. Kenapa kita bebas murka Allah, Pak? Karena Yesus telah menjalani murka Allah menggantikan kita. Di mana? Di atas kayu salib. Jadi pada saat Yesus di atas kayu salib, maka Yesus mengambil semua dosa kita. Bukan hanya mengambil semua dosa kita, bahkan Yesus menjalani semua hukuman dosa kita full di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita bebas hukuman. Kenapa? Segala hukuman, segala kutuk telah diambil Yesus dan dijalani Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, saudara hanya menerima berkat. Dan Roma 8 ayat 1 juga jelas berkatakan, kita di dalam Kristus bebas hukuman. Iya, kenapa bebas hukuman? Segala hukuman kita sudah ditanggungkan Yesus di atas kayu salib. Tapi kenapa pada akhir zaman nanti ada cawan murka Allah? Ada 7 lagi cawan murka Allah, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena itu hanya berlaku bagi orang di luar Yesus. Bagi orang di luar Yesus yang tidak percaya penebusan Yesus, yang tidak percaya karya salib Yesus, mereka sendiri yang harus menjadi nebus dirinya sendiri. Mereka yang harus minum cawan murka Allah. Bagi kita, tidak. Sudah diminum habis oleh Yesus. Sehingga bagi kita, apapun murka Allah tidak lagi kita alami di dalam kehidupan. Amin. Coba kita lihat bahwa pada akhir zaman nanti akan ada murka Allah. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumbangkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Luar biasa. Kalau berbicara 7 itu berbicara sempurna di hadapan Allah, Bapak Ibu. Jadi cawan murka Allah secara sempurna, secara penuh, tumpah atas bumi. Tapi bagi kita tidak mengalami lagi. Kenapa? Cawan murka Allah telah diterima Yesus secara penuh di atas kayu salib. Inilah yang dimohonkan Yesus di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan apa tuh? Cawan murka, itulah itu. Cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan akhirnya Yesus meminum seluruh cawan murka Allah komplit di atas kayu salib dan selesai. Haleluya. Dan kalau selesai, ada lagi cawan murka Allah bagi kita? Tidak. Itulah sebab bagi kita bebas hukuman. Mana buktinya, Pak? Kita buka aja lah Roma 8 ayat 1 lah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus Yesus? Amin. Kita mengucap syukur bebas hukuman. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka terjadilah kebinasaan bagi mereka. Karena itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau tidak percaya, ya binasa dong. Akan mengalami hukuman. Bagi kita percaya, maka tidak ada kebinasaan yang kita alami. Tidak ada hukuman yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan seluruh dunia loh Bapak Ibu. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi Allah juga menghormati kehendak bebas manusia. Allah tidak ingin kehancuran atas manusia, enggak. Allah ingin semua manusia itu diberkati selamat. Tetapi Allah juga menghormati kehendak bebas manusia. Itulah sebabnya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak mencegah Bapak Ibu. Kalau Allah tidak ingin manusia jatuh dalam dosa, Allah bisa aja mencegah. Atau sekalian aja pohonnya tidak ada di tengah taman. Benar Bapak Ibu? Iya kan sekalian.
Haleluya. Nyatanya Allah menghormati kebebasan manusia sehingga tidak mencegah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Padahal kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu harus dibayar Allah luar biasa lewat kematian Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu, iya. Tapi itu pun diizinkan. Kenapa? Karena Allah sangat menghormati kebebasan manusia. Haleluya. Nah, pada akhir zaman juga selain dari murka Allah ini Bapak Ibu, orang Israel juga dibenci oleh seluruh dunia. Ya, dianggap mendatangkan kutuk bagi seluruh dunia Bapak Ibu. Padahal sebenarnya ya, yang sebaliknya yang terjadi, justru lewat Israel lah keselamatan itu datang. Benar Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus juga berkata, dari orang Yahudi lah keselamatan itu muncul. Karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya juga Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi dibenci oleh seluruh dunia. Seperti apa? Paling itu yang ngetop itu adalah Hitler, sampai bunuh 6 juta orang Yahudi di kamar gas. Ya alasannya apa sih sampai ganas banget gitu, sampai benci banget, sampai 6 juta orang. Itu banyak sekali loh Bapak Ibu. 6 juta orang itu dibinasakan di kamar gas. Waduh, nggak pandang anak-anak, nggak pandang wanita, semua mati Bapak Ibu. Bahkan saya lihat foto-fotonya yang di Israel, lihat Fasem, itu mama sama anaknya saling pelukan gitu Bapak Ibu. Waduh, mengerikan sekali. Nggak pandang bulu. Itu berarti kan ada sesuatu yang mendorong Hitler sehingga membenci orang Yahudi demikian luar biasa. Bahkan juga seperti itu juga Saddam Hussein benci orang Israel sampai dia berkata ingin menghilangkan Israel dari peta dunia. Dan juga sekarang ada juga itu pemimpin masih ada masih hidup dia Bapak Ibu, berkata ingin menghilangkan Israel juga dari peta dunia. Apa sih sebenarnya alasannya mereka? Apa sih kebenciannya? Emangnya orang Yahudi itu mendatangkan kebencian bagi orang? Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Ya, kenapa saya katakan enggak? Karena orang Israel itu orang pinter, memenangkan banyak hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu adalah menjadi berkat juga bagi dunia. Benar Bapak Ibu? Ya, teknologi yang berguna bagi banyak orang, teknologi kedokteran, teknologi segala macam, itu kan menjadi berkat. Tapi kenapa kayak orang-orang banyak itu mereka membenci? Karena satu alasan yang kuat, yang tidak terbantahkan. Karena dari orang Yahudi lah lahir juru selamat. Dan semua orang yang membenci orang Yahudi, coba saudara perhatikan, mereka semua nggak percaya Yesus. Coba saudara lihat, coba lihat, benar. Lihat, jadi sebenarnya di balik kebencian mereka sebenarnya setan yang menggerakkan mereka Bapak Ibu. Iya, karena setan tidak ingin keselamatan terjadi pada umat manusia. Benar Bapak Ibu? Iya, karena keselamatan datang dari orang Yahudi, benar? Maka yang nggak senang setan, maka digerakkan. Tapi orang yang percaya Yesus, oh senang datang ke Israel, berkunjung ziarah, benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Yang benci itu siapa? Pokoknya yang menolak Yesus saja, pasti benci aja. Haleluya. Tanpa alasan yang jelas, tapi hanya satu alasan yang kuat. Karena setan menggerakkan mereka membenci orang Yahudi. Karena dari orang Yahudi lah keselamatan itu lahir. Amin. Coba kita lihat bahwa orang Yahudi pada akhir zaman dianggap kutuk bagi bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa juga membenci. Tapi Yesus kemudian akan menolong mereka. Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Jadi nanti pada akhir zaman, orang-orang bangsa-bangsa pada menyerang Israel Bapak Ibu. Pada saat itu nanti Tuhan hadir untuk menyelamatkan mereka. Amin. Dan khususnya pada saat mereka menerima Yesus. Kapan itu mereka menerima Yesus? Pada saat mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat itulah mereka terima Yesus dan Yesus menyelamatkan mereka. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Nah, ini kita masuk sekarang ke selendang doa, atau juga disebut juga sayap-sayap. Maliaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Apa yang dimaksud sayap itu? Inilah dia. Dan inilah yang dikenal sebagai selendang doa orang Yahudi. Orang Yahudi selalu pakai ini, termasuk juga Tuhan Yesus. Orang Farisi juga, ahli Taurat. Nah, inilah disebut selendang doa atau sayap-sayap. Nah, sayap-sayap atau selendang doa ini punya ujung-ujung, rumbai-rumbai. Inilah disebut sebagai jumbai. Dalam bahasa Ibrani, selendang doa ini disebut talit. Sedangkan jumbai-jumbai ini disebut zit-zit. Nah, suatu kali ada seorang wanita pendarahan 12 tahun dikatakan memegang ujung jumbai. Mana itu ujung jumbai? Inilah dia yang saya pegang ini. Inilah yang kecil ini Bapak Ibu. Inilah sebagai ujung jumbai. Inilah dipegang wanita pendarahan 12 tahun. Dia memegangnya dengan iman. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Pada saat itu Yesus sebenarnya sedang berjalan ke rumah Yairus. Sebab apa? Anak Yairus mati. Lalu kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus. Pada saat membangkitkan, dikatakan ucapan Yesus apa Bapak Ibu di dalam Markus? Talita kum. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ya, talita itu sebenarnya dari talit, dari selendang. Jadi pada saat Yesus tiba di rumah
si Yairus, maka Yesus melemparkan selendang doa ini ke atas anak perempuan yang mati itu. Lalu Yesus berkata, "Hai anak perempuan, di bawah selendang doa, di bawah talit, bangkitlah." Bahasa aslinya gitu. Jadi selendang doa ini Bapak Ibu, jadi makanya disebut talit, talitakum. Ini adalah talit, itu adalah selendang doa. Jadi hai anak perempuan, di bawah selendang doa, bangkitlah. Inilah dia selendang doa. Jadi saudara punya gambaran lah sekarang lebih jelas. Haleluya Bapak Ibu. Dan itulah yang dikatakan Meleaki, pada sayap-sayapnya ada kesembuhan. Jadi ketika orang menyentuh sayap-sayap ini, disitulah mereka disembuhkan. Wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan seketika. Orang-orang juga banyak memegang jubah Yesus, mereka juga disembuhkan. Jadi saudara jangan berpikiran hanya wanita pendarahan memegang jubah Yesus. Bukan hanya dia, banyak lagi. Mana Pak buktiannya? Ya kita buka aja. Ya coba kita lihat Bapak Ibu, Matius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenakan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi bukan wanita pendarahan saja, tapi banyak orang. Amin Bapak Ibu, saudara lihat itu. Karena apa? Itulah penggenapan nubuatan bahwa nanti kelak Mesias akan datang, dan pada sayap-sayapnya, inilah ujung jubahnya nih, maka orang beroleh kesembuhan. Dan wanita pendarahan salah satunya, tapi banyak orang juga akan memegangnya dan mereka juga disembuhkan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, kuasanya sebenarnya bukan karena selendang doa ini berkuasa, bukan Bapak Ibu, bukan. Orang Farisi juga memakai ini, ya, Taurat juga memakai tapi nggak ada kuasa. Tetapi karena Yesus yang memakainya. Dan ini sebenarnya adalah gambaran Yesus. Jadi saudara nggak perlu pakai selendang ini lagi, karena ini gambaran Yesus. Dan Yesus hari ini menjadi selendang doa kita, yang membungkus kita menjadi jubah kita, jubah kebenaran kita. Nah, kita lihat sekarang Rut 3:9. Bertanyalah ia, siapa nih? Ya, Boas. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Apa yang dimaksud dengan kembangkanlah sayapmu? Emangnya Boas itu punya sayap? Oh enggak, itu selendang doa ini Bapak Ibu. Kembangkanlah sayapmu, kembangkanlah selendang doamu atasku. Dan ketika Boas mengembangkan ini Bapak Ibu, maka itu berarti Rut ditebus, Rut ditanggung oleh Boas. Apapun masalah Rut, Boas yang mengambil alih. Dan itu sebenarnya gambaran kita Bapak Ibu. Ketika kita di bawah kaki Yesus, kita bisa berkata, Tuhan kembangkanlah sayapmu, menutupi aku, menutupi keluargaku, menebus resesiku, menebus penyakitku. Dan apa yang dialami oleh Rut, seperti itu akan kita alami. Kita ditebus, kita menjadi mempelai Kristus, dan kita akan selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu dia. Jadi sayap itu ini, selendang doa ini Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara sayap, itu pasti ngomong selendang doa bagi orang Yahudi. Jadi jangan saudara berpikir Boasnya punya sayap, nggak ada itu. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang dimaksud sayap itu adalah selendang doa. Amin Bapak Ibu. Dan ketika Rut berkata demikian, langsung Boas itu bertindak Bapak Ibu. Boas kemudian bertindak pergi ke pintu gerbang Betlehem untuk menebus Rut. Pada masa itu orang jika punya kasus besar untuk dihakimi, pergi ke pintu gerbang di mana para hakim duduk Bapak Ibu. Dan itu juga menjadi indikasi ketika Lot juga dijumpai ada di depan pintu gerbang Sodom dan Gomora. Berarti Lot itu sudah menjadi hakim-hakim di Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Karena itulah di pintu gerbang masalah-masalah besar dan penting bisa diselesaikan. Jadi zaman dulu itu keputusan-keputusan hakim-hakim itu duduk di depan pintu gerbang. Iya, itulah masanya mereka Bapak Ibu. Nah, Yesus matinya di mana Bapak Ibu? Di Bukit Golgota, di depan pintu gerbang. Namanya pintu gerbang Damsik. Ya, yang mengarah ke Damsik. Jadi tembok Yerusalem itu punya 8 pintu gerbang, dan salah satunya pintu gerbang itu adalah pintu gerbang Damsik yang mengarah ke kota Damsik. Disitulah Bukit Golgota ada Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama semua korban dosa dibakar tepat di luar pintu gerbang. Yesus mati di luar pintu gerbang, mencirikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Haleluya Bapak Ibu. Dan ada satu lagi menarik yang luar biasa. Paulus pada waktu itu namanya masih Saulus, mengejar-ngejar orang Kristen. Dia akan mengejar orang Kristen sampai kemana? Ke kota Damsik. Nggak tahu saya gimana Bapak Ibu. Damsik itu sudah dirubah, mungkin untuk supaya orang lain nggak merasa terganggu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, Damsik itu terjemahannya apa Bapak Ibu? Damaskus. Cuma ya orang Indonesia supaya nggak ya salah pengertian dengan tetangga sebelah, dirubah sedikit jadi Damsik. Ya Bapak Ibu. Coba saudara lihat Alkitab bahasa Inggris itu tulisannya Damaskus itu Bapak Ibu. Damaskus. Jadi apa yang terjadi? Paulus akan mengejar orang Kristen sampai ke kota Damsik. Kalau dia menuju kota Damsik, pasti melewati gerbang Damsik. Dan ketika dia melewati gerbang Damsik, di situ ada Bukit Golgota. Di situ ada Bukit Golgota yang beberapa waktu sebelumnya
Yesus disalibkan. Dan saudara tahu, ketika dia melewati itu, nggak lama kemudian Yesus menjumpai dia dalam terang yang luar biasa. Dan itulah menjadi awal Paulus bertobat, Paulus menjadi rasul yang besar. Karena itulah bagi kita juga hari ini, mari kita melihat bahwa ciri Mesias adalah ada kesembuhan pada sayap-sayap. Ini berbicara tentang selendang doa. Dan ketika kita dilindungi oleh Yesus, dan itu juga ucapan Yesus kepada Yerusalem, hai Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau di bawah kepak sayapku, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Bukan berarti Yesus punya sayap, tapi punya selendang doa, mengumpulkan kau di bawah kepak sayapku. Dan mereka menolak, akhirnya mereka tidak terlindungi. Tapi bagi kita hari ini, kita terima Yesus dan kita berlindung di bawah kepak sayapnya, maka apapun yang terjadi di dunia ini, perlindungan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan paling lama, paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.